Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tematik level 2 SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto, tema 2, subtema 4, mapel bahasa Indonesia dan matematika hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selalu memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat belajar matematik lagi ya. Sholawat serta salam mari kita selalu junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap ya teman-teman? Oke, hari ini mari kita mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang mapel bahasa Indonesia. Ya, pertama menceritakan gambar tentang keragaman benda. Nah, kamu dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Betul. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kita perlu mengamati dengan seksama ya. Dan ada yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu benda yang dilihat pada gambar. Kedua, ciri-ciri benda pada gambar. Yang ketiga, wujud benda pada gambar. Dan yang keempat, kegunaan pada gambar. Seperti yang Ustazah contohkan itu ya, ada keluarga Hasan sedang berlibur. Yang pertama, apa saja benda pada gambar ya? Bagaimana ciri-cirinya dan wujudnya? Selanjutnya, kita belajar tentang membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Nah, setelah kita mengetahui keragaman benda melalui teks atau gambar, kita dapat membuat pertanyaan ya dengan kata tanya yang sudah dipelajari di subtema sebelumnya, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, perhatikan contoh teks berikut. Hasan dan teman-teman pergi ke pantai. Di pantai mereka bermain dengan air laut. Di pantai mereka juga bermain pasir, membuat istana pasir. Nah, contoh pertanyaan dari teks tersebut adalah 1. Di mana Hasan dan teman-teman bermain? Yang kedua, bisa apa yang dilakukan Udin di pantai? Dan begitu seterusnya ya, Ahyuti. Selanjutnya, kita dapat membuat kalimat tentang keragaman benda ya teman-teman. Setelah mengetahui kosakata tentang benda, kamu dapat membuatnya menjadi kalimat. Tetapi sebelum membuatnya, teman-teman udah tahu dulu ya makna kata yang akan dibuat kalimat itu. Contoh dari teks yang tadi, Hasan bermain di pantai. Ustazah ambil makna kata pantai dan pasir ya. Kita buat contohnya. Yang pertama, Hafsah sedang berlibur di pantai. Ada kata pantainya. Kemudian kita akan belajar menulis ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan ya. Ciri-ciri benda meliputi bentuknya, warnanya, wujudnya, dan kegunaannya. Coba nih, perhatikan gambar benda di samping. Ada gambar apa itu teman? Iya betul, gambar jam. Kita dapat menulisnya. Yang pertama, benda itu adalah jam dinding. Yang kedua, dari bentuknya adalah lingkaran. Warnanya merah. Keempat, berwujud padat. Kelima, kegunaannya menunjukkan waktu. Nanti teman-teman juga bisa menuliskan hasil ciri-ciri benda itu dengan menggunakan tabel. Nah, untuk mengidentifikasi kata tentang keragaman benda, teman-teman untuk mengetahui maknanya dapat bertanya kepada orang tua, guru, atau KBBI, Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Ya, saatnya kita belajar matematika. KD 3.4 dan 4.4. Yang pertama, menghitung hasil pembagian dengan 1. Contohnya, 6 dibagi angka 1 ya. Ya, perlu diketahui ya teman-teman, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Nah, 6-nya itu dikurangi angka 1. 1 dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1, sampai angka 1-nya ada berapa kali? Iya, 6 kali. Jadi, 6 dibagi 1 adalah 6. Seperti di bawah tuh. 6 dibagi 1 adalah 6. Suatu bilangan jika dibagi dengan angka 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 4 dibagi 4 ya. Ya, kita kurangi dengan pengurangan sampai hasilnya 0 ya. 4 dikurangin 4 sama dengan 0. Tuh, berapa kali pengurangan? 1 kali. Jadi jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Selanjutnya kita belajar menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Contohnya ya teman-teman, 36 dibagi 4, kemudian dibagi lagi 3. Nah, pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan dari yang sebelah kiri. Iya, jadi 36 dibagi 4 dulu. 36 dibagi 4 itu jika dihitung pengurangannya coba berapa kali ya? 36 dikurangin 4. Nah, lihat 4-nya ada berapa kali? Sampai hasilnya 0? Iya, ada 9 kali. Jadi 36 dibagi 4 adalah 9. Selanjutnya hasil itu dibagi dengan bilangan yang ketiga tadi. Kebetulan angkanya 3 ya. Ya, dibagi 3. 9 dibagi 3. Coba pengurangannya ada berapa kali? 9 dikurangin 3, 6. 6 dikurangin 3, 3. 3 dikurangin 3, 0. Ya, jadi berapa kali pengurangan? 3 kali ya. Jadi hasilnya 3. Jadi 36 dibagi 4 dibagi 3 adalah hasilnya 3. Terakhir untuk hari ini yaitu menghitung hasil pembagian 2 angka. Contohnya 52 dibagi 13. Ingat gunakan pengurangan berulang. Coba 53 dikurangin 13. Coba 13-nya diulang berapa kali itu ya? Iya, sebanyak 4 kali. Jadi 52 dibagi 13 sama dengan 4. Betul, hasilnya 4. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti teman-teman boleh berlatih di pena halaman 155 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.